Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Naftalia Vera Pakpahan dari Program Studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Pada video presentasi kali ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Optimalisasi Kinerja Pelayanan Gerbang Tol melalui Penerapan Model Antrian MMC. Materi ini disusun sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester mata kuliah teori antrian. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, teori dasar model antrian MMC, metode penelitian, hasil analisis, serta kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan. Baik, langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama. Judul penelitian ini adalah optimalisasi kinerja pelayanan gerbang tol melalui penerapan model antrian MMC. Penelitian ini membahas bagaimana teori antrian dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada gerbang tol, khususnya dalam mengurangi kemacetan dan mempercepat proses pelayanan kendaraan. Gerbang tol dipilih karena merupakan salah satu fasilitas transportasi yang sangat penting dalam mendukung mobilitas masyarakat. Namun pada kondisi tertentu, terutama jam sibuk dan hari libur, sering terjadi antrian panjang yang menyebabkan keterlambatan perjalanan. Melalui pendekatan matematika, masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah sehingga diperoleh solusi yang lebih efektif dan efisien. Kita masuk ke agenda. Pada presentasi ini terdapat 5 pembahasan utama, yaitu yang pertama itu pendahuluan, yang kedua itu landasan teori, yang ketiga itu metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan serta saran. Saya akan menjelaskan setiap bagian secara bertahap agar materi lebih dipahami. Kita masuk ke latar belakang. Kemacetan pada gerbang tol merupakan salah satu permasalahan yang cukup sering terjadi di Indonesia, terutama pada jalur dengan volume kendaraan tinggi. Secara umum, antrean terjadi ketika jumlah kendaraan yang datang lebih besar dibandingkan kemampuan pelayanan pada gardu tol. Akibatnya, kendaraan harus menunggu dalam waktu tertentu sebelum mendapatkan pelayanan. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai dampak negatif seperti meningkatnya waktu perjalanan, pemborosan bahan bakar, polusi udara, serta menurunnya kenyamanan pengguna jalan. Selain itu, antrean panjang juga dapat mengurangi efektivitas sistem transportasi secara keseluruhan. Dalam ilmu matematika terapan, masalah antrean dapat dianalisis menggunakan teori antrian. Teori antrian digunakan untuk mempelajari hubungan antara tingkat kedatangan pelanggan dan kemampuan sistem pelayanan. Pada penelitian ini digunakan model antrian MMC karena model tersebut sesuai dengan karakteristik pelayanan gerbang tol. Model ini menggambarkan sistem dengan beberapa fasilitas pelayanan atau multi-server, sehingga cocok digunakan pada gerbang tol yang memiliki beberapa gardu pelayanan. Dengan menggunakan model MMC, kita dapat menentukan jumlah gardu optimal agar sistem pelayanannya menjadi lebih stabil dan efisien. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah pertama yaitu bagaimana kinerja sistem antrian pada gerbang tol jika ditinjau dari waktu tunggu, panjang antrean, dan tingkat pelayanan. Terus yang kedua itu adalah bagaimana penerapan model MMC dalam menganalisis sistem antrian pada gerbang tol. Dan rumusan masalah yang ketiga adalah menentukan jumlah gardu pelayanan yang optimal untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan kenyamanan penggunaan jalan. Ketiga rumusan ini adalah menjadi dasar utama dalam penelitian yang akan kita lakukan. Kita masuk ke tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian ini antara lain adalah 1. Mengevaluasi kinerja sistem antrian pada gerbang tol. 2. Mengaplikasikan model MMC dalam analisis sistem pelayanan. 3. Menentukan jumlah gardu pelayanan yang optimal. Selain tujuan tersebut, penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat. Manfaat yang pertama yaitu membantu mengurangi kemacetan pada gerbang area tol. Terus, manfaat kedua yaitu meningkatkan kenyamanan dan kelancaran pengguna jalan. Terus manfaat yang ketiga adalah mengembangkan penerapan teori antrian dalam bidang transportasi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa matematika memiliki penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam menyelesaikan permasalahan pelayanan publik. Teori antrian. Landasan teori. Teori antrian merupakan cabang matematika terapan yang mempelajari proses menunggu dalam suatu sistem pelayanan. Tujuan utama teori antrian adalah menentukan keseimbangan antara efisiensi pelayanan dan biaya operasional.
Dalam sistem antrian terdapat beberapa komponen yang penting, yaitu pelanggan atau kendaraan, terus fasilitas pelayanan, pola kedatangan, kapasitas sistem, dan aturan pelayanan. Pada penelitian ini digunakan model antrian MMC. Huruf pertama M menunjukkan bahwa pola kedatangan mengikuti distribusi Poisson. Terus huruf kedua M menunjukkan bahwa waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial. Terus huruf C menunjukkan jumlah fasilitas pelayanan lebih dari satu. Distribusi Poisson digunakan untuk menggambarkan kedatangan kendaraan yang bersifat acak, sedangkan distribusi eksponensial digunakan untuk menggambarkan waktu pelayanan yang berbeda-beda pada setiap kendaraan. Model MMC memiliki beberapa asumsi, yaitu 1. Kendaraan datang secara acak dan independen. Terus kedua, waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial. Terus terdapat beberapa gardu pelayanan yang bekerja secara paralel dan sistem menggunakan prinsip FIFO atau first in, first out. FIFO berarti kendaraan yang datang lebih dulu dilayani lebih dulu. Dalam teori antrian, terdapat beberapa ukuran kinerja sistem. Salah satunya tingkat utilasi. Rumus tingkat utilasi adalah lambda per C dikali mu. Jika nilai utilasi kurang dari 1, maka sistem dianggap stabil. Namun, jika nilai utilasi lebih besar atau sama dengan 1, maka antrian akan terus bertambah dan sistem menjadi tidak stabil. Selain tingkat utilasi, ukuran kinerja lainnya adalah rata-rata panjang antrean, rata-rata jumlah kendaraan dalam sistem, serta rata-rata waktu tunggu kendaraan. Ukuran-ukuran tersebut digunakan untuk mengetahui apakah sistem pelayanan sudah efisien atau masih perlu perbaikan. Kita langsung masuk ke hasil dan pembahasan. Pada tahap hasil dan pembahasan dilakukan perhitungan parameter utama sistem antrian. Parameter pertama adalah tingkat kedatangan kendaraan atau lambda. Parameter kedua adalah tingkat pelayanan kendaraan atau mu. Dan parameter ketiga adalah jumlah gardu pelayanan. Ketiga parameter tersebut sangat mempengaruhi performa sistem pelayanan. Jika jumlah kendaraan yang datang terlalu banyak sedangkan gardu pelayanan terbatas, maka antrean akan meningkat. Sebaliknya, jika gardu terlalu banyak, maka biaya personal operasional akan menjadi lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan jumlah gardu yang optimal. Kinerja sistem dianalisis menggunakan beberapa indikator. Yang pertama adalah rata-rata jumlah kendaraan dalam sistem, yang kedua adalah rata-rata waktu tunggu kendaraan, dan yang ketiga adalah tingkat utilasi pelayanan. Waktu tunggu menjadi indikator penting karena berkaitan langsung dengan kenyamanan pengguna jalan. Semakin kecil waktu tunggu, maka kualitas pelayanan semakin baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan jumlah gardu pelayanan dapat mengurangi waktu tunggu kendaraan dan mempercepat proses pelayanan. Selain itu, penambahan gardu juga membantu menjaga kestabilan sistem pada kondisi lalu lintas yang tinggi. Namun jumlah gardu yang ditambahkan tetap harus mempertimbangkan efisiensi biaya operasional. Artinya, tujuan utama bukan hanya untuk memperbanyak gardu, tapi mencari jumlah gardu yang optimal. Secara keseluruhan, model MMC terbukti mampu memberikan gambaran matematis mengenai kondisi sistem pelayanan pada gerbang tol. Melalui model ini, pengelola tol dapat mengambil keputusan lebih tepat dalam menentukan kapasitas pelayanan. Dengan demikian, teori antrian tidak hanya berbasis teoritis, tapi juga sangat bermanfaat dalam dunia nyata. Nah, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa model antrian MMC efektif digunakan untuk menganalisis sistem pelayanan pada gerbang tol. Penambahan jumlah gardu pelayanan terbukti dapat mengurangi waktu tunggu kendaraan, menurunkan panjang antrean, dan menjaga kestabilan sistem pelayanan. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan teori antrian dapat membantu pengambilan keputusan dalam pengelolaan pelayanan transportasi. Adapun saran yang dapat diberikan adalah untuk mengimplementasikan gardu tol otomatis secara lebih luas, melakukan evaluasi sistem pelayanan secara berkala, menyesuaikan jumlah gardu berdasarkan volume kendaraan pada waktu tertentu. Dengan langkah tersebut diharapkan pelayanan gerbang tol dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan nyaman bagi masyarakat. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai optimalisasi kinerja pelayanan gerbang tol melalui penerapan model antrian MMC. Saya mohon maaf apabila
terdapat kekurangan dan penyampaian materi yang saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.